JJ selalu bermimpi menjadi jurnalis yang mampu mengungkap kebenaran di balik peristiwa-peristiwa besar. Namun, sebagai jurnalis muda di surat kabar ternama, ia seringkali ditugaskan meliput berita-berita ringan. Liputan acara peresmian atau laporan cuaca adalah rutinitas yang membuatnya merasa kurang berarti. Hingga suatu pagi, saat ia sedang menyeruput kopi di meja kerjanya, pemimpin redaksi datang menghampirinya dengan ekspresi serius. "JJ, ada berita besar untukmu," kata pemimpin redaksi dengan nada penuh tekanan. "Ada kasus tabrak lari di Jalan Raya Timur. Korbannya seorang wanita muda dan pelaku melarikan diri. Ini bisa jadi headline kita. Berangkat sekarang juga." JJ tertegun mendengar perintah itu. Ini adalah kesempatan besar yang ia tunggu-tunggu, tetapi juga tugas yang berat. Ia segera mengemasi peralatan kerjanya, kamera, buku catatan, dan alat perekam, lalu pergi menuju lokasi kejadian dengan hati yang berdebar. Lokasi kejadian berada di Jalan Raya Timur, sebuah jalur panjang yang dikenal sepi di malam hari. Ketika JJ tiba, suasana di tempat itu masih mencekam. Polisi memasang garis pembatas, sementara beberapa warga terlihat berdiri di pinggir jalan dengan raut wajah prihatin. Di tengah jalan, terlihat noda darah yang masih segar bercampur dengan serpihan kaca mobil. JJ melangkah mendekat, mencoba memahami situasi. Seorang petugas polisi menjelaskan bahwa korban adalah seorang wanita muda yang ditemukan tergeletak di tengah jalan. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung kejadian, tetapi beberapa warga melaporkan mendengar suara benturan keras sekitar pukul 2 dini hari. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dan pelaku meninggalkan tempat kejadian tanpa jejak. JJ memperhatikan sisa-sisa insiden itu dengan hati-hati. Ada perasaan aneh yang menggelayuti dirinya, seolah ada sesuatu yang belum terungkap dari kejadian ini. Ia mengambil foto lokasi dan mencatat setiap detail yang bisa ia temukan, berharap bisa merangkai cerita yang lebih jelas. JJ mencoba berbicara dengan warga sekitar untuk mencari informasi tambahan. Seorang wanita paruh baya yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian bercerita dengan nada penuh ketakutan. "Malam itu saya mendengar suara keras, seperti sesuatu yang ditabrak. Tapi saat saya keluar rumah, tidak ada mobil, hanya tubuh wanita itu yang tergeletak di jalan. Saya tidak berani mendekat," katanya dengan suara bergetar. Keterangan itu membuat JJ semakin penasaran. Bagaimana mungkin tidak ada saksi yang melihat pelaku? Ia juga mendengar cerita serupa dari beberapa warga lainnya, suara keras yang tiba-tiba diikuti dengan keheningan. Salah satu dari mereka bahkan menyebut bahwa tempat itu sering dianggap angker. "Banyak kecelakaan di sini, tapi tidak semuanya karena alasan logis," ujar seorang pria tua sambil melirik jalan dengan tatapan penuh kewaspadaan. Meski tidak percaya tahayul, kata-kata itu tetap membuat JJ merinding. Ia mencoba mengesampingkan rasa takut dan fokus pada tugasnya. Namun, ada sesuatu dalam suasana tempat itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Malam itu, setelah selesai menulis artikel berjudul "Tragedi Tabrak Lari di Jalan Raya Timur, Keadilan untuk Korban," JJ pulang ke apartemennya yang kecil. Ia merasa lelah tetapi puas karena berhasil menyelesaikan berita tepat waktu. Artikel itu dipuji oleh pemimpin redaksi dan dimuat di halaman utama. Namun, di tengah kebanggaan itu, JJ tidak bisa melupakan wajah korban yang ia lihat dalam foto laporan polisi, wajah yang tampak damai, tetapi menyimpan kesedihan yang mendalam. Ketika JJ mencoba tidur malam itu, ia terbangun tiba-tiba oleh suara ketukan di jendela. Jantungnya berdegup kencang. Apartemennya berada di lantai 3, jadi mustahil ada orang di luar jendelanya. Dengan ragu,
ia mendekati jendela dan mengintip keluar. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Namun, ketika ia kembali ke tempat tidur, ia merasa ada yang aneh. Udara di kamarnya menjadi dingin, dan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, di sudut kamarnya, ia melihat bayangan seorang wanita. Wanita itu berdiri dengan kepala tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya. JJ terpaku, tidak bisa bergerak. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan, dan JJ langsung mengenalinya. Itu adalah korban tabrak lari yang ia lihat dalam foto. Wajah wanita itu tampak penuh luka, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang dalam. JJ mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat. Wanita itu tidak bergerak mendekat, hanya berdiri sambil menatap JJ dengan tatapan kosong. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, wanita itu berkata, "Tolong aku temukan pelakunya." Kata-kata itu terdengar seperti bisikan, tetapi penuh tekanan. JJ merasa tubuhnya gemetar. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak mampu mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, sosok wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. JJ duduk di tempat tidurnya dengan tubuh berkeringat dingin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk, tetapi kejadian itu terasa terlalu nyata. Esok harinya, JJ menceritakan pengalaman itu kepada Nia, teman sekantornya yang sering mendengarkan keluh kesahnya. "Kamu pasti kelelahan, JJ," kata Nia sambil tertawa kecil. "Mungkin bayangan korban itu masuk ke dalam mimpi kamu karena kamu terlalu fokus pada kasus ini." Meski mencoba menerima penjelasan Nia, JJ tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. JJ merasa bahwa korban itu sedang mencoba menyampaikan pesan penting. Ada rahasia di balik kematiannya yang belum terungkap, dan JJ merasa dirinya dituntun untuk mencari kebenaran. Dengan tekad yang mulai tumbuh, ia memutuskan untuk kembali ke lokasi kejadian dan menggali lebih dalam. Keesokan harinya, JJ memutuskan kembali ke lokasi kejadian. Ia membawa kamera, perekam, dan buku catatan, berniat menggali lebih banyak informasi. Namun, ada hal lain yang menggerakkan dirinya, perasaan bersalah dan beban moral. Mimpi tentang korban wanita itu terus menghantuinya sepanjang malam. Ia merasa bahwa korban tidak hanya menjadi angka dalam statistik kecelakaan, tetapi seorang manusia yang layak mendapatkan keadilan. Saat tiba di lokasi, suasana berbeda dari sebelumnya. Jalan raya yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Bahkan udara di sekitar terasa berat, seperti membawa beban emosi yang tidak kasat mata. JJ berdiri di tempat korban ditemukan, mencoba membayangkan kejadian malam itu. Ia melirik sekeliling, mencari petunjuk apapun yang mungkin terlewatkan. Di sisi jalan, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah gelang perak yang sebagian tertutup tanah. Gelang itu kecil, dengan ukiran nama Nina di permukaannya. Hati JJ berdegup kencang. Ia ingat nama korban dalam laporan polisi, Nina Ayu Wibowo, seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tekstil. Gelang ini pasti miliknya. JJ mengambilnya, merasa seperti menemukan bagian penting dari teka-teki ini. Saat memegang gelang itu, JJ merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Angin bertiup kencang, meski langit siang itu cerah tanpa awan. JJ mengabaikan rasa takutnya dan melanjutkan pencarian. Ia berjalan ke sekitar lokasi, berharap ada saksi yang mungkin belum ia wawancarai. Di sebuah warung kecil tak jauh dari lokasi, ia bertemu seorang lelaki tua yang tampak akrab dengan kawasan tersebut. "Pak, malam kecelakaan itu, Bapak melihat sesuatu yang aneh?"
Tanya JJ dengan nada penuh harap. Pria tua itu mengangguk pelan. Malam itu, saya sedang duduk di sini ketika mendengar suara mobil melaju kencang, diikuti suara benturan keras. Ketika saya keluar, saya melihat mobil itu sebentar sebelum hilang di tikungan. Mobil sedan hitam, tapi saya tidak sempat melihat plat nomornya, jawab pria itu dengan suara pelan. JJ mencatat keterangan itu. Apakah ada yang mencurigakan? Tanyanya lagi. Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada berbisik, setelah mobil itu pergi, saya merasa seperti ada yang berdiri di jalan, seorang wanita dengan baju putih. Tapi saat saya mendekat, dia menghilang begitu saja. Cerita pria tua itu membuat JJ semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia kembali ke apartemennya dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan penasaran. Gelang perak itu kini menjadi pusat perhatiannya. Ia membersihkan gelang itu dengan hati-hati, memutar-mutar benda kecil itu di tangannya sambil memikirkan langkah berikutnya. Malam itu, JJ merasa udara di apartemennya semakin dingin. Ia mencoba mengabaikan rasa takut yang muncul, tetapi semuanya berubah ketika lampu di kamarnya tiba-tiba mati. Gelap menyelimuti ruangan, hanya cahaya dari layar laptop yang samar-samar menerangi sekeliling. Lalu, ia mendengar suara ketukan. Pelan, namun jelas. Ketukan itu berasal dari pintu depan. JJ mendekat dengan hati-hati, menahan napas. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Namun, ketika ia menutup pintu, suara lain terdengar dari belakangnya, suara langkah kaki yang ringan. JJ berbalik dengan cepat, dan di sana berdiri seorang wanita. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tetapi JJ tahu persis siapa dia. Itu adalah Nina, korban kecelakaan. Wanita itu menatap JJ dengan mata yang dipenuhi kesedihan, lalu berkata, "Tolong temukan dia harus bertanggung jawab." JJ merasa tubuhnya kaku. Ia ingin bertanya siapa yang dimaksud, tetapi sosok Nina menghilang sebelum ia sempat membuka mulut. Napasnya tersengal, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Gelang perak itu masih ada di tangannya, seolah menjadi penghubung antara dirinya dan arwah Nina. Setelah beberapa saat menenangkan diri, JJ memutuskan bahwa ia tidak bisa mengabaikan pesan ini. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi lebih dalam tentang Nina. Dari hasil penelusuran, ia menemukan bahwa Nina adalah seorang karyawan yang dikenal pekerja keras. Ia pulang larut malam dari pekerjaannya pada hari kecelakaan itu. JJ juga menemukan fakta mengejutkan. Nina baru saja mengajukan laporan ke pihak berwenang tentang dugaan korupsi di tempat kerjanya. Apakah ini hanya kebetulan atau ada kaitannya dengan kematiannya? Pikiran JJ dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia mencatat semua ini, bertekad untuk menggali lebih dalam. Hari berikutnya, JJ mengunjungi kantor polisi untuk bertanya tentang perkembangan kasus tabrak lari Nina. Namun, ia kecewa karena tidak banyak kemajuan. "Kami masih menyelidiki, tetapi sejauh ini tidak ada saksi mata yang memberikan informasi yang cukup untuk menemukan pelaku," kata seorang petugas. JJ merasa putus asa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Dengan informasi yang ia miliki, ia memutuskan untuk mendatangi kantor tempat Nina bekerja. Di sana, ia bertemu dengan beberapa rekan kerja Nina. Sebagian dari mereka enggan berbicara, tetapi seorang wanita muda bernama Sari akhirnya bersedia memberi informasi. Nina orang yang baik, tapi dia pernah bercerita kalau ada yang mengawasinya beberapa hari sebelum kecelakaan. Dia bilang merasa seperti diikuti, kata Sari dengan suara bergetar. "Kami pikir dia hanya terlalu lelah bekerja,
Tapi sekarang, Sari tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi ekspresi wajahnya cukup memberi petunjuk bahwa ada sesuatu yang tidak beres. JJ mencatat semua informasi itu. Perlahan, ia mulai melihat pola yang menghubungkan kematian Nina dengan kejadian-kejadian yang mencurigakan. Namun, ia sadar bahwa ini baru permulaan. Ada rahasia besar yang tersembunyi, dan JJ merasa harus mengungkapnya, tidak hanya untuk Nina, tetapi juga untuk dirinya sendiri. JJ tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada konspirasi yang lebih besar di balik kematian Nina. Ia memutuskan untuk fokus pada laporan yang diajukan Nina sebelum kecelakaan. Berdasarkan informasi dari Sari, JJ berhasil menemukan salinan dokumen yang pernah Nina serahkan ke pihak berwenang. Dokumen itu mengungkapkan adanya dugaan penggelapan dana di perusahaan tempat Nina bekerja. Yang mengejutkan, dokumen itu juga mencantumkan nama beberapa pejabat tinggi perusahaan, termasuk seorang direktur bernama Adrian Kusuma. JJ segera mencari informasi tentang Adrian dan menemukan bahwa pria itu memiliki reputasi buruk, terkenal keras, penuh ambisi, dan tidak segan-segan menggunakan cara licik untuk mempertahankan posisinya. JJ mulai menduga bahwa kematian Nina bukanlah kecelakaan biasa. Bisa saja, tabrak lari itu disengaja untuk membungkamnya. Dugaan ini membuat JJ semakin termotivasi untuk mengungkap kebenaran, meskipun ia tahu risikonya besar. Jika benar ada orang berpengaruh di balik ini, maka keselamatannya pun bisa terancam. Malam itu, JJ kembali mengalami peristiwa yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia sedang menatap layar laptopnya, mencoba menyusun kronologi kasus Nina, ia mendengar suara samar-samar. Awalnya, ia pikir itu suara angin, tetapi perlahan suara itu berubah menjadi gumaman yang jelas. "Dia ada di belakangmu," bisik suara itu. JJ terlonjak, menoleh dengan cepat. Tidak ada siapapun di ruangan, tetapi udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia merasa seperti sedang diawasi, dan ketakutan mulai merayap dalam dirinya. Saat ia mencoba kembali fokus, layar laptopnya tiba-tiba mati, digantikan dengan bayangan wajah Nina. "Nina," bisik JJ hampir tanpa sadar. Wajah Nina di layar itu menatapnya dengan tatapan penuh luka. Kemudian, dengan suara yang jelas dan tegas, Nina berkata, "Adrian tahu segalanya, tapi dia tidak bekerja sendiri. Mereka harus bertanggung jawab." Setelah mengatakan itu, layar laptop kembali normal, meninggalkan JJ dalam keadaan tertegun. Pesan dari Nina membuat JJ semakin yakin bahwa Adrian adalah kunci dari kasus ini. Keesokan harinya, ia mendatangi rumah Adrian dengan dalih ingin mewawancarainya tentang perusahaan. Adrian, yang tidak curiga, menyambutnya dengan senyuman formal. "Apa yang bisa saya bantu, JJ?" tanya Adrian dengan nada ramah, tetapi ada sesuatu di balik matanya yang membuat JJ merasa tidak nyaman. JJ mencoba menyusun pertanyaan dengan hati-hati. "Pak Adrian, saya mendengar ada laporan terkait pengelolaan dana perusahaan yang sedang diselidiki. Apakah Bapak tahu sesuatu tentang itu?" tanyanya sambil memperhatikan reaksi Adrian. Wajah Adrian berubah tegang, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Itu hanya rumor, tidak ada bukti yang mendukung." Nina terlalu bersemangat dengan dugaannya, tapi dia salah paham. Jawabnya cepat. Namun, nada bicaranya terdengar defensif, dan JJ tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu. Percakapan dengan Adrian tidak memberikan banyak jawaban, tetapi itu cukup untuk memperkuat dugaan JJ. Ia merasa bahwa Adrian tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Setelah meninggalkan rumah Adrian, JJ kembali menggali informasi tentang pria itu. Ia menemukan bahwa Adrian memiliki hubungan dekat dengan seorang pengusaha bernama Herman
yang memiliki sejarah kriminal terkait penggelapan dana. JJ juga mengetahui bahwa Herman memiliki kendaraan yang sesuai dengan deskripsi mobil yang terlihat di lokasi kejadian tabrak lari, sedan hitam. Fakta ini membuatnya semakin yakin bahwa Herman terlibat. Namun, tanpa bukti kuat, ia tidak bisa menuduh siapapun. JJ mencoba mencari tahu keberadaan Herman dan mendengar bahwa pria itu sering mengunjungi sebuah klub malam di pusat kota. Meskipun ia tidak suka tempat seperti itu, JJ memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri. Ia merasa bahwa semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar risikonya. Ketika JJ memasuki klub malam itu, suasana penuh dengan musik keras dan lampu-lampu yang berputar. Ia merasa asing di tempat itu, tetapi mencoba tetap tenang. Setelah bertanya pada beberapa orang, ia akhirnya melihat Herman duduk di sudut ruangan dengan beberapa pria lain. Herman tampak santai, tetapi JJ merasa ada aura intimidasi di sekitar pria itu. JJ mencoba mendekat dan memperhatikan percakapan mereka dari kejauhan. Ia mendengar potongan-potongan kalimat yang mencurigakan. "Mobil itu sudah bersih, tidak ada yang tahu," kata salah satu pria yang duduk bersama Herman. "Kita tidak boleh ceroboh lagi," tambah Herman dengan nada serius. Hati JJ berdegup kencang. Ia ingin merekam percakapan itu, tetapi merasa bahwa ia bisa tertangkap jika terlalu mencolok. Dengan hati-hati, ia mengambil ponselnya dan merekam suara dari meja Herman. Namun, saat ia mencoba lebih dekat, Herman tiba-tiba menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan JJ merasa tubuhnya membeku. "Siapa kamu?" tanya Herman dengan nada curiga. JJ merasa detak jantungnya semakin cepat saat Herman menatapnya lekat-lekat. Ia mencoba tetap tenang dan mencari alasan. "Saya seorang jurnalis. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang Anda, Pak Herman," katanya sambil memaksakan senyum. Namun, Herman tidak terlihat terkesan. "Saya tidak suka orang yang mencampuri urusan saya," jawab Herman dengan nada dingin. Para pria di meja itu mulai memandang JJ dengan tatapan curiga. JJ sadar situasinya menjadi semakin berbahaya. "Maaf jika saya mengganggu, saya akan pergi," katanya sambil mundur perlahan. Namun, sebelum ia bisa berbalik, salah satu pria di meja itu berdiri dan menghadangnya. "Tunggu sebentar, anak muda. Apa yang sebenarnya kau cari?" katanya sambil menyipitkan mata. JJ merasa terpojok, tetapi ia tahu ia harus keluar dari situasi ini dengan cepat. "Hanya liputan biasa," jawabnya sambil menunjukkan kartu persnya. Pria itu akhirnya membiarkannya pergi, tetapi JJ tahu bahwa ia telah menarik perhatian yang salah. JJ segera meninggalkan klub malam itu dengan napas terengah-engah. Ia merasa lega berhasil keluar tanpa insiden, tetapi ia tahu bahwa mereka kini mencurigainya. Setelah merasa cukup aman, ia memeriksa ponselnya untuk memastikan rekaman suara tadi tersimpan dengan baik. Untungnya, percakapan Herman dan kelompoknya terekam dengan jelas. Saat mendengarkan ulang rekaman itu, JJ merasa bulu kuduknya meremang. Salah satu potongan percakapan terdengar sangat mencurigakan. "Nina terlalu banyak tahu, kita tidak punya pilihan lain," kata salah satu pria di rekaman. Herman menjawab dengan nada dingin, "Semua sudah selesai. Tidak akan ada yang tahu, kecuali seseorang bodoh mencoba mencari masalah." Rekaman ini adalah bukti awal yang sangat penting, tetapi JJ tahu itu belum cukup untuk membawa kasus ini ke pihak berwenang. Ia membutuhkan lebih banyak informasi untuk mengungkap keterlibatan Adrian dan Herman. Meski begitu, ia tidak bisa mengabaikan ketakutan bahwa ia kini berada dalam bahaya. Malam itu, JJ kembali ke apartemennya dengan pikiran penuh.
Ia mencoba menyusun rencana untuk langkah berikutnya, tetapi suasana di apartemennya terasa berbeda. Udara kembali dingin, dan ia merasa seperti ada yang memperhatikan. Tiba-tiba, lampu di ruang tamunya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. JJ mengambil senter dan mencoba memeriksa sekeliling, tetapi suasana semakin mencekam. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat bayangan Nina muncul lagi. Wanita itu berdiri diam, menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. JJ, kau sudah menemukan mereka, tapi ini belum cukup, kata Nina dengan suara yang terdengar jauh. Apa yang harus aku lakukan? Tanya JJ dengan suara bergetar. Nina mendekat, dan JJ merasakan hawa dingin yang semakin intens. Ada saksi. Dia melihat segalanya. Cari dia, dan kau akan tahu kebenaran, jawab Nina sebelum sosoknya menghilang begitu saja. JJ tertegun, mencoba memahami petunjuk yang baru saja ia terima. JJ mengingat kembali petunjuk dari Nina dan mencoba mencari tahu siapa saksi yang dimaksud. Ia mengunjungi kembali lokasi kecelakaan dan bertanya kepada beberapa penduduk sekitar. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya mendapatkan informasi tentang seorang pria bernama Pak Darto, seorang pedagang keliling yang biasa melintas di jalan itu setiap malam. JJ menemukan Pak Darto di rumahnya, sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Pria tua itu awalnya enggan berbicara, tetapi setelah JJ menjelaskan situasinya, ia akhirnya membuka diri. Malam itu, saya melihat segalanya. Mobil hitam itu menabrak Nina, tapi sopirnya tidak berhenti. Saya melihatnya jelas, bahkan wajah pengemudinya, kata Pak Darto dengan suara bergetar. Siapa dia, Pak? Tanya JJ dengan penuh harap. Pak Darto terdiam sejenak, lalu melanjutkan, itu Adrian. Saya yakin itu dia. Saya pernah melihat wajahnya di berita. Pengakuan ini membuat JJ semakin yakin bahwa Adrian terlibat dalam kematian Nina. Dengan informasi dari Pak Darto dan rekaman suara dari klub malam, JJ merasa memiliki cukup bukti untuk melangkah lebih jauh. Ia segera menghubungi kontaknya di kepolisian dan menyerahkan semua bukti yang ia miliki. Namun, ia sadar bahwa kasus ini melibatkan orang-orang berpengaruh dan proses hukum tidak akan berjalan mudah. Sementara itu, ancaman terhadap JJ semakin nyata. Beberapa hari kemudian, ia mulai menerima telepon tanpa suara dan merasa diawasi dimanapun ia berada. Namun, ia tetap teguh pada misinya. Baginya, memberikan keadilan bagi Nina lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Pada malam yang sama, JJ kembali bermimpi tentang Nina. Namun, kali ini berbeda. Nina tersenyum padanya, tatapannya penuh rasa terima kasih. Kau sudah membantuku. Terima kasih, Jake, katanya sebelum menghilang dalam cahaya terang. JJ terbangun dengan air mata mengalir di pipinya, merasa lega tetapi juga sadar bahwa perjalanannya belum sepenuhnya selesai. Hari-hari berikutnya, JJ menyaksikan perkembangan kasus yang perlahan mulai terungkap. Kepolisian akhirnya memanggil Adrian dan Herman untuk dimintai keterangan. Meskipun mereka awalnya membantah semua tuduhan, bukti rekaman suara dan kesaksian Pak Darto mulai menggoyahkan posisi mereka. Namun, proses ini tidak berjalan mulus. JJ menghadapi tekanan yang semakin besar. Beberapa kali, ia mendapati orang tak dikenal mengikutinya dari jarak jauh. Mobilnya bahkan dirusak suatu malam dengan sebuah pesan tertulis di kaca, "Hentikan atau nyawamu taruhannya." JJ tahu bahwa ia sedang bermain di ranah yang sangat berbahaya. Meski begitu, ia tidak gentar. Dalam hatinya, ia merasa Nina terus mendampinginya.
Ia percaya bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk memberikan keadilan bagi mereka yang tidak bisa membela diri. Bagi JJ, itu sudah cukup menjadi alasan untuk terus maju. Penyelidikan akhirnya menemukan bahwa Nina memang telah menemukan bukti kuat penggelapan dana yang melibatkan Adrian dan Herman. Dokumen-dokumen yang sebelumnya dianggap hilang ternyata masih ada dalam arsip perusahaan, berkat keberanian salah satu karyawan yang memutuskan untuk berbicara setelah merasa terinspirasi oleh upaya JJ. Adrian, yang merasa posisinya terancam, mulai kehilangan kendali. Dalam sebuah sidang terbuka, ia tidak dapat lagi menyangkal keterlibatannya. Dengan penuh emosi, ia akhirnya mengakui bahwa ia mengetahui tentang penggelapan tersebut, tetapi menyalahkan Herman sebagai dalang utamanya. "Aku hanya mengikuti perintah," katanya dengan wajah putus asa. Herman, yang lebih licik, tetap membantah semua tuduhan. Namun, bukti rekaman dari JJ dan kesaksian Pak Darto memberikan pukulan telak yang tidak bisa ia hindari. Keberanian JJ membawa kasus ini menjadi sorotan publik, dan tekanan media membuat pihak berwenang tidak punya pilihan selain bertindak tegas. Sementara kebenaran mulai terungkap, JJ merasakan beban yang perlahan terangkat dari pundaknya. Namun, di balik kemenangan ini, ia juga merasa kehilangan sesuatu. Kehadiran Nina, yang selama ini seolah menjadi pemandunya, kini benar-benar hilang. Tidak ada lagi sosok bayangan atau suara yang memanggilnya di malam hari. Suatu malam, JJ duduk di mejanya, menatap foto Nina yang ia simpan setelah mendalami kasus ini. "Kau akhirnya mendapatkan keadilan," bisiknya pelan. Namun, ia juga menyadari bahwa perjuangan Nina menyisakan pelajaran besar, bahwa kebenaran kadang membutuhkan keberanian besar untuk diungkap, meskipun ada banyak risiko di sepanjang jalan. JJ menulis artikel terakhir tentang kasus ini, sebuah tulisan penuh emosi yang ia dedikasikan untuk Nina. Artikel itu bukan hanya tentang pengungkapan kasus, tetapi juga tentang pesan bahwa setiap suara, sekecil apapun, bisa mengubah sesuatu. Beberapa bulan kemudian, Adrian dan Herman divonis bersalah atas keterlibatan mereka dalam penggelapan dana dan tabrak lari yang menewaskan Nina. Vonis itu menjadi kemenangan kecil, tetapi berarti besar bagi keluarga Nina dan orang-orang yang mengikuti kasus ini. JJ diundang untuk menghadiri upacara kecil di makam Nina. Di sana, Ibu Nina memeluknya sambil menangis. "Terima kasih telah memperjuangkan keadilan untuk anak saya," katanya. JJ hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Nina adalah orang yang luar biasa. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Saat ia berdiri di depan makam Nina, JJ merasakan angin sepau-sepau yang menenangkan. Ia tidak tahu apakah itu hanya kebetulan atau tanda bahwa Nina kini benar-benar tenang di alam sana. Yang pasti, ia merasa telah memenuhi janjinya untuk mengungkap kebenaran. JJ kembali ke rutinitasnya sebagai jurnalis, tetapi pengalaman ini mengubahnya selamanya. Ia tidak lagi memandang pekerjaannya hanya sebagai sebuah tugas, tetapi sebagai panggilan untuk memperjuangkan kebenaran, berapapun harganya. Meski ancaman terhadapnya perlahan memudar, JJ tetap waspada. Namun, ia tidak lagi merasa takut, karena ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Pengalaman dengan Nina mengajarkannya bahwa keadilan kadang memerlukan keberanian dari mereka yang mau mengambil langkah pertama. Saat ia menatap matahari terbenam dari jendela kantornya, JJ merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa perjuangan itu tidak sia-sia. Kisah Nina akan selalu menjadi pengingat bahwa meskipun kebenaran terkadang tersembunyi, ia selalu menemukan cara untuk muncul ke permukaan.